Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan selalu dalam kelimpahan rezeki. Amin. Nah, pada video kali ini saya akan kembali lagi hadir untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supernatural, dan dunia ilmu kegaiban. Baiklah, pada video kali ini saya akan bahas tentang legenda kutukan keris Empu Gandring. Legenda dari kutukan keris Empu Gandring ini sudah menjadi warisan turun-temurun bagi masyarakat di tanah Jawa. Keris Empu Gandring ini juga tidak terlepas dari perebutan kekuasaan kerajaan di tanah Jawa yang dimulai dari zaman Ken Arok. Disebutkan dalam Lontar Pararaton, seorang tokoh bernama Empu Gandring merupakan ahli dalam membuat benda pusaka terutama yang bersifat benda tajam. Yang populer adalah keris Empu Gandring. Empu Gandring merupakan teman dari Bangu Samparan yang merupakan ayah angkat dari Ken Arok. Ken Arok, anak angkat dari Bangu Samparan, mendatangi Empu Gandring untuk meminta dibuatkan sebuah keris dalam waktu 5 bulan. Awalnya, Empu Gandring menolak, namun karena terus didesak oleh Ken Arok, akhirnya ia pun menyetujui waktu tersebut. Setelah 5 bulan berlalu, Ken Arok kembali mendatangi Empu Gandring untuk mengambil keris yang sudah dipesannya. Saat itu, Empu Gandring masih mengerjakan keris tersebut dan Ken Arok pun mengambil keris itu untuk dilihat, namun terkejut dengan bentuknya yang tidak layak disebut keris. Melihat hasil yang tidak sesuai keinginannya, Ken Arok marah kepada Empu Gandring sampai menikamnya dengan keris tersebut. Empu Gandring yang sudah sangat dekat dengan akhir hidupnya mengutuk Ken Arok bahwa keturunannya nanti akan terbunuh oleh keris itu dengan korban mencapai 7 orang. Sejak saat itu, kutukan Empu Gandring dalam keris buatannya tersebut selalu menyertai perjalanan kerajaan Singasari, bahkan sampai runtuhnya kerajaan itu. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel dan meminjamkan keris tersebut kepada temannya sekaligus Panglima Tumapel, Kebo Ijo. Pada malam berikutnya, Ken Arok kembali mengambil keris tersebut dari Kebo Ijo dan menyusup ke kamar Tunggul Ametung, lalu langsung membunuhnya. Kebo Ijo pun dieksekusi mati menggunakan keris Empu Gandring karena keris tersebut dianggap miliknya dan masih menancap saat mayat Tunggul Ametung ditemukan. Tidak lama setelah itu, Ken Arok akhirnya diangkat menjadi penguasa baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Anak yang dikandung Ken Dedes pun lahir dan diberi nama Anusapati. Sebelum menikah dengan Ken Dedes, Ken Arok juga sudah pernah menikah dengan wanita bernama Ken Umang dan memiliki anak bernama Tohjaya. Setelah menjadi penguasa Tumapel, Ken Arok akhirnya mendirikan kerajaan Singasari pada tahun 1222 dan menobatkan dirinya menjadi raja. Ketika Anusapati sudah dewasa, ia pun mengetahui kalau sang ayah dibunuh oleh Ken Arok saat Anusapati masih di dalam kandungan. Anusapati mengirim Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok menggunakan keris Empu Gandring dan akhirnya menewaskan Ken Arok. Untuk menghilangkan jejaknya, Anusapati juga membunuh Ki Pengalasan menggunakan keris yang sama. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati kemudian naik tahta sebagai penguasa Singasari pada tahun 1227. Namun anak dari Ken Arok dan Ken Umang, Tohjaya, yang mengetahui sang ayah dibunuh oleh Anusapati pun ingin membalas dendam. Tohjaya berhasil membunuh Anusapati dan mengambil alih kekuasaan Singasari pada tahun 1248. Kemudian sayangnya, Tohjaya juga pada akhirnya dibunuh menggunakan keris Empu Gandring oleh Ranggawuni, putri Anusapati. Ranggawuni yang menjadi penguasa Singasari dari tahun 1248 sampai tahun 1272, memerintahkan untuk memusnahkan keris Empu Gandring dengan cara membuang,
ke kawah Gunung Kelut. Ada 7 korban dari keris Empu Gandring seperti yang sudah dikatakan oleh sang pembuat keris ini, diantaranya Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kebo Ijo, Ken Arok, Ki Pengalasan, Anusapati, dan Toh Jaya. Jadi itulah pembahasan dari legenda kutukan keris Empu Gandring. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.